Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to English class. In this occasion, I would like to review what you have learned last week, that is about stating purpose. And if you still have question, if you still have difficulty, you can leave your question in the comment column. Stating purpose atau menyatakan tujuan adalah sebuah ungkapan yang biasa kita gunakan ketika kita ingin menyatakan tujuan dari melakukan sesuatu. Untuk lebih jelasnya, setelah ini kita akan melihat review materi tentang stating purpose menggunakan 3 conjunction. For the first, we review the use of to and a sentence. For example, Daisy works out every Sunday to achieve a slim body. Di situ after to we followed by verb 1. Setelah to diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Dan untuk contoh kedua, we eat nutrition food to be healthy. Karena tidak ada kata kerja bentuk pertama, adanya adalah adjektif, maka setelah kata to, kita tambah kata be. Sama dengan ketika ada adverb, after to, we put be. Contohnya di situ, we are in hurry to be there on time. Yang dimaksud verb 1 yaitu kata kerja bentuk pertama. Tidak ada tambahan D atau ED atau bentuk yang lainnya. Dan yang dimaksud dengan adjektif adalah kata sifat. Contoh di situ ada healthy. Selain healthy bisa juga contohnya seperti beautiful, handsome, clean, and so that. Untuk adverb sendiri juga terdiri dari beberapa. Untuk contoh di sini adverb yang digunakan yaitu adverb of place, kata keterangan tempat. There artinya di sana. Next, review the use of in order to and in order not to. As you know, in order to means supaya, in order not to means supaya tidak. Untuk itu, untuk tahu perbedaannya, bisa kita lihat contoh nomor 1. In order to achieve a slim body, Daisy works out every Sunday. Supaya memperoleh badan yang ramping, Daisy olahraga setiap minggu. Kebalikannya, in order not to have a big body, Daisy works out every Sunday. Supaya tidak memiliki badan yang gemuk, Daisy olahraga setiap minggu. Jadi, antara in order to and in order not to have different meaning. Terdapat perbedaan makna. Tapi untuk strukturnya hampir sama dengan to, yaitu jika ada kata kerja, langsung diikuti kata kerja bentuk pertama. Jika tidak ada kata kerja, setelah in order to atau in order not to, ditambah kata be sebelum kata sifat atau kata keterangan. Contoh yang kedua misalnya, we eat nutrition food in order to be healthy. Kita makan makanan yang bergizi supaya sehat. Atau kebalikannya, we eat nutrition food in order not to be sick. Kita makan makanan yang bergizi supaya tidak sakit. Sama dengan contoh yang ketiga. Oke, untuk selanjutnya, review the use of so that. Di sini contohnya, Daisy works out every Sunday so that she can achieve a slim body. Seperti di pertemuan selanjutnya, setelah kata so that diikuti dengan klausa yang terdiri dari subjek,
lalu ada can yang berfungsi sebagai modal, dan setelah can diikuti kata kerja bentuk pertama. Dan jika di situ tidak ada kata kerja bentuk pertama, bisa dilihat di contoh yang kedua. We eat nutrition food so that we will be healthy. Tetap diikuti kata be sebelum adjektif. Nah, sebelumnya kalau di to atau in order to tidak ada subjek ataupun model. Tapi untuk so that diikuti dengan subjek, model, baru di situ ditambahi kata kerja bentuk pertama atau kata be. Oke, setelah ini kita akan melihat contoh penggunaan ketiganya dalam sebuah percakapan. Yang pertama yaitu the use of to for stating purpose in the dialogue. Langsung saja kita bahas kata yang di garis bawah. Kemarin ada pertanyaan dari teman kalian tentang how to ask for purpose or intention. Di situ untuk what do you place the tires there for? Itu adalah salah satu contoh bagaimana cara menanyakan tujuan. Dan untuk kata kalimat yang di garis bawah selanjutnya, I will use them to grow vegetables. Itu adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan tujuan. I will use them to grow. After to, setelah kata to dilanjutkan atau diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Saya menggunakan ban itu untuk menanam sayuran. Nah, dari sini sudah bisa dipahami semuanya bagaimana cara kita menanyakan tujuan terhadap sesuatu dan bagaimana cara kita menanggapinya menggunakan salah satu conjunction of clause for stating purpose, yaitu kata to. Oke, setelah ini masih dengan dialog yang sama tapi dengan menggunakan in order to and in order not to for stating purpose. Let's see the same dialogue. Okay, the same dialogue. Focus on the underlined sentence. For the question is same with the previous one. What do you place the tires there for? And the response of Randy, I will use them in order to grow vegetables. Saya menggunakannya agar dapat digunakan untuk menanam sayuran. After in order to langsung diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. In order to grow, grow is a verb 1. Selanjutnya, that's great. It is one of the way in order not to pile up the whale. That's great idea. Ide yang sangat luar biasa. It is one of the way in order to pile the waste. Agar dapat mengurangi penumpukan sampah. Okay, next is the use of so that for stating purpose in dialogue. The same dialogue here, but in the last is using so that. I will use them as a vase so that I can grow vegetables.
Saya menggunakannya sebagai vas, jadi atau sehingga saya dapat menanam sayuran. Setelah kata so that, langsung diikuti dengan subject, model, and after model followed by verb 1. Setelah kata can diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Okay, this is the exercise for today. Please complete the following dialogue using one of the conjunction of goals, two in order not to, and so that. Please write it on your notebook, and then after that you take a picture and send it in the form that I have distributed for you.